Iya, ini sebetulnya pertanyaan masih banyak sekali yang raise hand. Baik, Bapak Ibu, mohon disimpan dulu pertanyaannya. Kita akan melanjutkan ke sesi 2. Sebelum melanjutkan ke sesi 2, kita break sejenak. Ada presentasi 3M dengan Dr. Gigi Darasari Arini, Supervisor Product Advisor 3M Oral Care Indonesia, area DIY Jateng dan Kalimantan. Pada Dr. Gigi Darasari Arini, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rosa atas waktunya. Terima kasih juga untuk dokter-dokter sekalian, senior-senior saya dan guru besar saya, guru-guru saya juga semasa saya kuliah. Izinkan saya untuk share screen dulu ya, Dok ya. Oke. Sudah terlihat ya, Dok ya. Baik. Saya mulai saja. Hari ini saya akan sharing dengan dokter sekalian mengenai product knowledge dari silestesin, yaitu anestesi lokal yang bisa kita gunakan untuk praktek kedokteran gigi kita. Perkenalkan, saya Dr. Darasari Arini, saya Supervisor Product Advisor dari 3M Oral Care Indonesia untuk area Jogja, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Mengapa perlu anestesi dalam perawatan kedokteran gigi? Karena hampir 60% dari tindakan perawatan kedokteran gigi memerlukan anestesi, seperti pencabutan gigi, bedah minor, seperti insisi abses dan gingivektomi, kemudian perawatan saluran akar pada gigi yang masih vital, kemudian preparasi mahkota jaket, dan seperti prosedur implan juga. Untuk apa dilakukan anestesi? Kita melakukan anestesi agar pasien tidak merasakan sakit dan tetap nyaman selama prosedur perawatan berlangsung. Anestesi dilakukan dengan cara menginjeksi ataupun menyuntik. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk anestesi ya, Dok ya. Seperti yang sudah kita ketahui, yang sebelah kiri ini adalah single use syringe, kemudian Cytoject, dan yang kanan ini Pluraject. Di sini ada sedikit perbedaan dari cartridge dan ampul. Untuk cartridge sendiri digunakan untuk anestesi infiltrasi menggunakan Cytoject. Kemudian untuk kemasannya silindris kaca dan jarum yang digunakan sangat kecil. Jika kita menggunakan ampul yang single use, menggunakan single use syringe, ini menggunakan sediaan yang ampul. Jarumnya juga lebih besar dibandingkan yang Cytoject, sehingga ketika kita menginjeksikan atau menginsersikan jarum tersebut ke mukosa, terasa lebih sakit jika dibandingkan dengan menggunakan yang Cytoject. Berikut ada kriteria anestesi lokal yang aman dan efektif, antara lain memiliki onset yang cepat, kemudian durasi anestesi yang memadai, antara 30-60 menit untuk standar perawatan dental, kemudian memiliki toksisitas sistemik yang rendah, tidak menimbulkan resiko iritan lokal, dan bersifat reversibel. Sehingga juga insiden terjadinya efek samping rendah secara keseluruhan. Berikut adalah sedikit refresh ya, Dok, mengenai teknik anestesi lokal. Ada teknik anestesi lokal topikal, kemudian infiltrasi, dan anestesi blok. Kemudian untuk 3M sebagai produsen lokal anestetik, untuk volume produksi selama 12 tahun terakhir sudah memproduksi hingga lebih dari 12 miliar cartridge, dan merupakan produsen unggul untuk anestesi lokal secara global. 3M juga sudah menyediakan anestesi lokal pada sekitar 70 negara di seluruh dunia. Untuk bahan anestesi dari 3M sendiri diproduksi dari Jerman dan sudah mengalami develop selama 60 tahun. Di sini adalah di history dari pengembangan bahan anestesi dari 3M dimulai dari 1954 dan sudah memiliki berkali-kali inovasi hingga sekarang. Di sini adalah macam-macam dari bahan anestesi lokal yang dikeluarkan oleh 3M. Ada mefivastecin, silestesin, ubistesin forte, ubistesin 1:400.000, dan ubistesin. Untuk bahan anestesi dari 3M yang beredar di Indonesia saat ini adalah silestesin A dengan kandungan lidocain 2% dan adrenalin 1:80.000. Berikut adalah kelebihan dari lidocain. Lidocain adalah standar anestesi yang diterima di seluruh dunia sebagai salah satu anestesi lokal yang paling efektif dan paling aman.
toksisitas dari lidocaine sendiri juga lebih rendah dibandingkan jenis lain. Untuk fungsi adrenalin sebagai vasokonstriktor, berfungsi sebagai memperlambat absorpsi anestesi lokal ke dalam sistem kardiovaskular. Kemudian kadar anestesi lokal dalam darah menurun sehingga menurunkan risiko terjadinya toksisitas, mengurangi perdarahan pada area kerja sehingga perdarahan dapat diantisipasi, dan semakin banyak anestesi yang diinjeksikan, durasi kerja juga semakin panjang. Dalam satu kaleng silestesin berisi 50 karpul, masing-masing 1,7 mili, mengandung 2% lidocaine dan adrenalin 1:80.000 sebagai vasokonstriktor. Dapat digunakan untuk pasien dewasa dan anak-anak di atas 4 tahun, dan durasi efek rata-ratanya untuk silestesin A sendiri memiliki onset 1-3 menit, cukup cepat untuk onset dari anestesi lokal sendiri. Untuk anestesi pulpa 30-60 menit, dan anestesi jaringan lunak 120 hingga 180 menit. Untuk durasi seperti ini diharapkan cukup untuk membantu kita sebagai dokter gigi melakukan perawatan sesuai dengan perawatan yang akan kita berikan kepada pasien. Di sini ada kelebihan dari silestesin A dari segi packagingnya. Silestesin A memiliki security foil, yaitu seperti stiker ya dok ya, dia menyelubungi seluruh permukaan dari karpulnya. Fungsinya adalah ketika kita tidak sengaja menjatuhkan atau memecahkan dari kemasan dari silestesin A ini, untuk pecahannya tertahan di dalam foilnya, jadi tidak terurai seperti yang sebelah kanan ini. Jadi memudahkan kita untuk membersihkan dari karpul yang sudah pecah tersebut. Kemudian silestesin A juga dikemas dalam kemasan kaleng metal, jadi lebih aman dari segi packagingnya, dan walaupun dari eksteriornya dia metal, interiornya ini terbuat dari busa yang empuk, sehingga ketika tidak sengaja tergencet dari kalengnya tersebut, karpul di dalamnya ini tidak mengalami kerusakan ataupun pecah karena interiornya yang empuk. Kemudian untuk lagi ya Dokter Dara, karena waktunya sudah lebih ya. Baik, terima kasih. Untuk silestesin A sendiri memiliki silikon layer yang tipis ya dok di bagian dalamnya, sehingga memudahkan dokter gigi untuk menginjeksi bahan anestesi menjadi lebih gentle dan smooth, sehingga memberikan kenyamanan bagi dokter maupun pasien. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya untuk dokter-dokter sekalian. Jika ada dokter yang memiliki pertanyaan mengenai produk 3M baik silestesin maupun produk lainnya, bisa ditanyakan melalui email saya yang tertera di layar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dokter Dara dari 3M atas presentasinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi 2 ya. Sesi 2 ini kita akan bertemu dengan Bapak Butet Kartarajasa, budayawan yang sangat terkenal dari Yogyakarta. Dan pada sesi ini dengan judul Komunikasi Efektif dengan Pendekatan Antar Budaya akan dimoderatori oleh Dr. Edwin Saleh, spesialis bedah mulut maksilofaksial. Sedikit saya akan membacakan CV dari Dr. Edwin. Dr. Edwin lahir di Sragen pada tanggal 12 Desember, menyelesaikan pendidikan S1 profesi serta spesialisasi bedah mulut maksilofaksial di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut di UMY. Di balik kesibukannya yang luar biasa, Dr. Gigi Edwin adalah pegiat sepeda yang sangat konsisten untuk mengenalkan dunia sepeda di tanah air. Untuk Bapak Ibu yang hobi sepeda mungkin juga sering bertemu dengan Dr. Edwin. Baik, untuk Dr. Edwin dipersilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Matur suwun Dr. Rosa. Salam sehat selalu untuk kita semua, teman sejawat, senior, para dosen, profesor yang hadir di sini. Di siang hari ini kita akan menghadirkan budayawan sesuai dengan topik kita tentang komunikasi, kunci sukses profesi medis dengan pendekatan antar budaya. Sehingga tadi di depan Dr. Ahmad Syaifi sudah menyampaikan bisa mengontak Mas Butet Kartarajasa ini, Kartarajasa ya. Sehingga sangat luar biasa sekali. Beliau juga sudah hadir di sini, mungkin bisa ditampilkan Mas Udin untuk profilnya Mas Butet.
Beliau lahir di Yogyakarta 21 November 1961. Ini satu leteng nih dengan Dr. Ahmad Saifi tadi, sama-sama di tahun 61, makanya sangat akrab. Sudah tua. Dan beliau ini juga banyak mengawali dengan profesi sebagai wartawan dan juara di berbagai IC nasional ya, termasuk yang terkenal itu di IC-nya atau Ismail Marzuki itu, Mas Butet juga pernah juara di sana. Kemudian menggawangi teater Gandrik ya yang terkenal, melalang buana dengan semua aktivitasnya. Kemudian di dunia layar TV juga beliau kita kenal di Republik Mimpi yang menjadi SBY. Jadi bukan SBY Pak Presiden, tapi SBY itu si Butet Jogja. Dulu dengan sangat kental beliau logat monolognya yang sangat kental dengan karakter SBY yang asli. Kemudian juga monolog beliau di beberapa aktor mantan kepala negara juga sangat menginspirasi kita. Kemudian juga menggawangi di dunia layar TV di sentilan-sentilon ya bersama Slamet Raharjo Jarot. Kita mengikuti sentilan-sentilan yang sangat luar biasa, baik politik. Nah ini nanti kita menunggu sentilan beliau di area kesehatan, area komunikasi kesehatan seperti apa. Mas Butet ini memang dari awal darah seninya kental. Beliau SMA dari seni, menengah seni, kemudian diisi desain grafis ya, walaupun tidak selesai, tapi kesuksesannya melebihi dari yang selesai ini Mas Butet. Untuk isinya. Ya, Mas Butet selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Kita nanti akan didampingi, kita akan tiktokan saja, kita ngobrol santai, kurang lebih 40 menit. Ada Dr. Saifi, ada Prof. Dedi, kemudian ada Dr. Laila juga. Kita nanti akan saling melempar sebuah pernyataan. Mas Butet sebagai budayawan yang sudah sangat kental ini juga mungkin tidak jauh, ya pernah periksa lah dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan mengenai komunikasi dokter sebagai komunikator dengan pasien itu seperti apa secara pribadi dulu, coba monggo Mas Butet. Yang pertama-tama mesti saya nyatakan kalau berelasi dengan dokter itu orang kayak saya itu posisinya tetap harus lebih rendah. Pasien itu enggak usah dipredikati budayawan atau seniman, enggak ada urusannya itu. Pokoknya datang sebagai taklukan. Datang pasrah bongkoan gitu ya. Pasrah bongkoan, datang kepada orang yang lebih pintar, orang yang dipercaya, orang yang memberikan sejumlah akurasi dengan soal penyakit. Jadi posisinya itu dari perspektif saya derajatnya lebih tinggi. Maka harapannya karena sudah dalam posisi seperti itu, pasien itu sebenarnya cuma butuh rasa aman, rasa senang, rasa optimis. Dan pendekatannya ketika dokter itu hadir penuh percaya diri dan itu akan menyebabkan pasien juga tambah confident, tambah percaya diri. Dokter itu menurut saya ketika berelasi dengan pasien itu nggak usah pamer kepintaran. Itu teko itu wis dadi wong pinter kok. Wis mesti kami datang itu sebagai taklukan. Ada sementara dokter, bukan di urusan dokter gigi ya, gimana saya sering berelasi itu, ya mungkin dokter anyaran biasanya, itu suka pamer jurus-jurus keilmuannya. Supaya pasiennya silau barangkali. Tapi kalau pasien dipamerin gitu itu, sakjane ya wis ragumun, wis teko wis ngakoni. Datang itu kan dengan penuh percaya diri dan mempercayai dokter. Jadi saya kira yang berendah hati, dokter yang berendah hati dan menyapa konsumen secara manusia, manusiakan, nguwongke kalau orang Jawa bilang. Itu sudah cukup. Sebab di dalam posisi nguwongke itulah sebuah komunikasi pasti akan berlangsung secara seimbang. Tidak ada yang merasa direndahkan. Nah, prinsip dasar berkomunikasi nguwongke itulah bagi saya adalah kunci pertama.
seneng, pasien itu seneng kalau diuangke. Tentu banyak strategi, banyak metode komunikasi bagaimana cara nguwongke pasien itu. Pendekatannya bisa pendekatan kultural, pendekatan mungkin di dunia akademik itu juga dipelajari ya, berelasi dengan konsumen kesehatan itu harus bagaimana. Nah, saya sangat senang, saya merasakan sementara ini saya dengan sejumlah dokter gigi, dan terakhir saya jadi pasiennya Dr. Ahmad Syafi'i ini sampai hari ini, itu tidak pernah ada masalah di dalam komunikasi itu. Semua baik-baik dan sangat terang benderang, sangat transparan. Teknologi digital itu sangat menolong untuk pasien-pasien hari ini. Jadi pasien mendapatkan gambaran nyata melalui media digital yang memungkinkan. Sehingga kita bisa melihat anatomi gigi, problem sakit itu di mana, tergambarkan dengan gamblang dan jelas. Jadi si pasien merasa confident, mendapatkan rasa aman dan tenang. Itu cara berpikir saya yang bukan dokter. Kuncinya begitu ya, Bu Ted. Nah, ini menarik nih Prof. Dedi ini. Mungkin saya ke Prof. Dedi dulu. Karena tadi di awal Prof. Dedi kan ada teori-teori tentang paternalistik, kemudian informed consent, ya, kemudian tentang dialogis, dan share model. Ternyata di mata budayawan kita itu sangat simpel, Prof. Semuanya itu bisa digabung menjadi satu, bahwa pasien datang itu sebenarnya sudah mempunyai sebuah trust dulu, sehingga apa yang disampaikan metode share informasi tadi, bahwa sekarang dunia digital itu pasien sudah bisa ditunjukkan giginya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin dari Prof. Dedi ada tanggapan nih, Prof. Oh, masih di mute, Prof. Saya senang, Mas Butet. Mas Butet bisa sebetulnya mengkonfirmasikan lah gitu ya, apa yang menjadi perspektif saya. Saya nggak tahu apakah tadi Mas Butet juga mengikuti obrolan kami atau tidak ya, karena Mas Butet kan dapat giliran setelah kami ya. Tapi terlepas dari tadi apakah Mas Butet mengikuti atau tidak, saya kira itu sesuai dengan perspektif kami gitu ya. Jadi dalam komunikasi itu saya ingin menegaskan ya, rasa senang itu nomor satu gitu. Rasa senang terhadap terhadap mata kuliah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu nomor satu. Jadi kalau kita sudah senang terhadap orang, nah hal-hal yang lainnya itu termasuk kompetensi, itu sebetulnya menjadi mungkin nomor 2, nomor 3, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mas Butet. Ya, terima kasih Prof. Dedi. Dr. Sevi selaku ini yang sering kontak dengan sehat ya. Tanggapan. Jadi memang ini kelebihannya budayawan dan pemikir ya Mas Butet nih ya. Ya saya nggak yakin ikut dari awal, tapi selalu nyambung Prof. Saya jadi ingat cerita siapa Wimar Witular atau siapa ya tentang Gus Dur. Gus Dur tuh dalam satu pertemuan kan banyak tidur tuh. Ya, tidur aja jadi presiden. Namanya diskusi ke sana kemari sampai panas itu. Tetapi tiba-tiba kalau dapat giliran Gus Dur dijawil begitu, dijawil itu ditepuk itu giliran, dan beliau langsung nyambung dan kemudian menjadi luar biasa simpulannya. Jadi kata kuncinya memang kata Gus Dur, kok bisa gitu Gus Dur? Ini mesti punya mesti punya indera keenam. Oh ya tidak, saya itu mereka diskusi lama kan dia muter-muter silahkan. Saya hanya dengar satu keyword kata kunci aja, ya paling itu dari tadi yang didiskusikan. Jadi Pak Butet itu udah betul ya. Intinya senang karena posisinya memang apapun posisi pasien, apalagi di Indonesia, seperti yang dikatakan saya kira jujur ya Pak Butet. Meskipun kita sudah menganggap posisinya tidak paternalistik, lebih egalitarian, ya tetap saja Pak Butet sudah mengakui secara jujur menurut saya, ya kita ini istilahnya pasrah bongkoan lah sama dokter. Jadi dokter nggak usah minteri, wong kita udah pasrah kok. Satu. Yang kedua dibikin seneng yang penting. Ya. Yang ketiga ngewongke. Nah ini konsep ngewongke konsep yang luar biasa di Jawa. Memanusiakan manusia itu kadang-kadang pasien tidak dimanusiakan. Jadi memanusiakan ini terjemahnya bisa panjang, mungkin Dokter Lela bisa nambahkan saya kira atau Prof. Jadi ngewongke itu menjadi kunci saya kira juga. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Ya, mau Prof. Dedi. Ya, jadi agar
pasien itu senang, ya, ada 2 syarat utama penting. Yang pertama itu ramah, ya. Ya, meskipun ramah ini juga terikat oleh budaya. Tadi Dr. Leila menyampaikan ungkapan dari Balin, ya. Sebenarnya Balin juga meminjam ungkapan dari bapak kedokteran, ya, zaman Yunani kuno, gitu ya, Hippocrates. Saya kira kita sudah tahu semua, ya. Kalau tidak salah 4 abad sebelum Masehi, ya, yang mengatakan bahwa memang obat terbaik itu adalah dokter itu sendiri, gitu. Ya, jadi keramahan itu sangat penting, gitu. Tapi saya rasa memang keramahan ini terikat oleh sedikit banyak oleh budaya. Karena kalau di Jerman, di Rusia, ya, ramah itu tidak selalu harus tersenyum, gitu ya. Tersenyum kepada orang lain itu bahkan dianggap agak aneh kalau di Jerman sama di Rusia. Meskipun budaya itu terus berubah. Tapi saya rasa senyum di Jawa Barat dan di Jogja, saya kira kurang lebih diterjemahkan sebagai salah satu tanda dari keramahan kita. Satu lagi yang saya kira tidak kurang pentingnya itu adalah selera humor. Menurut saya, selera humor itu penting dimiliki oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Gitu ya. Berarti penyakit serius kita tutupi, bukan, tapi saya rasa selera humor yang barangkali juga salah satunya diekspresikan lewat optimisme yang terukur. Saya kira ini menjadi sebuah ungkapan atau sikap yang baik. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Dedi. Sebelum ke Dr. saya kembali ke Mas Butet dulu. Ini berkaitan dengan selera humor tadi, Mas Butet. Kadang kan dokter atau ya budayawan atau aktor pun harus kritis juga melihat lawannya ini, ya. Mungkin kadang lawan mainnya atau apa, ini lawannya adalah pasien. Apakah kita harus selalu humor terus atau kita harus serius? Nah, mungkin bisa diibaratkan harus titis. Itu menurut Mas Butet bagaimana? Ya, benar sekali. Humor itu salah satu resep untuk menemukan kegembiraan di dalam kita berelasi. Jadi dalam posisi yang tidak seimbang itu, jika dokter itu bisa ramah, bisa jenaka, ngobrolin soal penyakit itu, mencari titik-titik tertentu sebagai simpul menyebabkan orang bisa senyum dan tertawa, itu asik. Dengan membangun satu perumpamaan misalnya. Bahasa sederhana gitu ya. Sangat sederhana. Jadi bahasanya sudah bahasa sehari-hari, lalu membuat perumpamaan yang dekat dengan setiap orang, ya. Mengandaikan misalnya konstruksi mulut itu seperti pintu masuk misalnya. Lalu membayangkan di pintu masuk ada itu gigi, ada ini, ada atau apalah. Satu metafora yang sederhana dan gampang dipahami simbol-simbol itu, dan nanti bisa jadi bahan lelucon. Dokter menciptakan lelucon dari perumpamaan itu, dan pasien, apalagi kalau pasiennya saya samber itu. Langsung gayung bersambut ya. Ini Dokter Leila, secara teori ini, ya ada humor tadi, kemudian ada keramahan. Itu secara teori di komunikasi ada nggak formulasinya satu ini harus seperti ini? Itu dokter itu harus melankolis misalnya. Itu ada nggak, Dok? Monggo. Ya, terima kasih Dokter Edwin. Ada budayawan kita nih, keren banget ya. Klik langsung dapat. Emang sebenarnya kalau kita lihat tadi udah dibahas ya bahwa rumusnya tuh 2. Ngerti, enak kedengerannya gitu ya. Jadi enak itu kan tadi tuh senang, nyaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari tadi juga dibahas dimensi isi, dimensi hubungan, kontennya sama feeling dekat, feeling nyaman. Prof Dedi tadi bilang ramah ya, ada selera humor. Itu di dimensi hubungan itu dibangunnya di sana. Jadi dari dimensi isi, kalau ngomong yang mudah difahami, jangan pakai jargon-jargon yang nggak ngerti gitu ya. Kata-katanya yang kira-kira crispy, ringan, dong gitu ya. Langsung. Terus udah gitu ngomongnya nyaman dan ngomongnya nyaman itu enak kedengerannya gitu. Dimensi hubungannya itu terasa bahwa dokter sesuai dengan kode etiknya itu akan memberikan yang terbaik, akan minimalisir hal-hal yang buruk begitu ya. To the best interest of the patient itu kerasa gitu.
kerasa dalam bentuk trust. Pasien itu benar-benar percaya. Yang tadi udah percaya bongkoan kepada dokter, tetapi kepercaya bongkoan itu harus diekspresikan. I do my best gitu kata dari ekspresinya dokter. Sedikit Pak Edwin, bisa nambahkan Pak Edwin? Iya, monggo Dr. Sevi. Jadi saya jadi bahasa bisa komunikasi dengan verbal dan non verbal. Saya sebenarnya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Dedi di presentasi. Cara kita menerima pasien, ya. Mengapa dokter itu selalu duduk di belakang meja? Kan begitu ditanya kenapa? Ya karena dari dulu-dulu seperti itu. Bahkan duduk lalu bersandar. Jadi pasiennya datang dengan begini gitu, dokternya begini. Ya bersandar di kursi yang ada sandarannya, sementara pasien duduk dengan kursi yang rada keras tanpa sandaran misalnya, itu kan sudah menunjukkan posisi yang tidak berimbang. Andai pun kita duduk di kursi yang karena capek ya, dengan posisi yang begini, mungkin ketika kita komunikasi, kalau terpaksa berhadapan dibatasi oleh meja, boleh agak tundukkan kepala kita, badan kita ke depan ketika pasien bercerita, sehingga kita mendengarkan, memberikan atensi pada pasien, mendengarkan betul apa yang disampaikan pasien. Tatapan mata kita juga memperhatikan, jangan sibuk menulis dan segala macam. Begitupun setelah selesai. Ini kadang-kadang finishingnya kadang-kadang pasien keluar, jadi mestinya duduk dulu dan kita ngobrol lagi tentang kelanjutannya, mungkin tentang yang lain-lain, seperti itu. Nah, saya punya pengalaman, saya foto kebetulan, suatu saat saya berkesempatan pendek ke Niigata University. Melihat rumah sakit di sana, saya betul-betul terpukau ya dengan cara dokter di sana, tenaga medis di sana melakukan anamnesis ya, mewawancari pasien, di mana sampai-sampai mereka agak merunduk dan agak ada di dental unit itu kan agak tidur ya posisi kakinya, lalu kakinya agak berselonjor begitu, lalu agak di ujung kaki itu dan sambil agak membungkukkan badan sambil menanyakan. Ya kebetulan memang pasiennya lansia ya. Jadi luar biasa. Jadi menurut saya memang berbicara seperti Prof. Dedi ke depan tidak harus dibatasi meja, harus di ruang yang angker begitu. Mungkin sambil berdiri, sambil ngobrol kayak teman lah ya. Atau kalau perlu sekali waktu dokter melihat antrian, datanglah ke depan, yang sudah antri lama itu disapa, ditegur begitu ya. Meskipun sekarang ada keterbatasan karena menggunakan APD yang lengkap ya Pak Budet ya, kayak astronot itu. Jadi kadang-kadang bicaranya harus teriak-teriak sedikit. Saya kira itu tambahannya Pak Edwin. Ya. Terima kasih. Mas Edwin, boleh saya tambahkan sedikit ya? Ya, menyambung Bapak Dr. Ahmad Saifi ya. Jadi begini, memang ada penelitian komunikasi yang menunjukkan ya bahwa posisi kita itu posisi berdiri gitu ya, yang lebih tinggi itu dianggap statusnya lebih tinggi. Meskipun penelitian ini sebenarnya berasal dari komunikasi lewat kamera gitu. Jadi sudut pengambilan kamera itu kalau misalnya dia pan down itu merendahkan orang. Kalau pan up ya, jadi kamera itu ke atas, berarti yang disorot itu seolah-olah lebih tinggi posisinya dari kita. Nah, apalagi dalam komunikasi tatap muka, makanya yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Saifi itu betul gitu ya. Jadi kalau memang dokter itu ingin tampak lebih egaliter atau ramah, katakanlah ketika pasien itu sedang terbaring, sebaiknya bahkan jangan berdiri gitu. Karena kalau dokter itu berdiri, itu ada jarak sosial yang lebih tinggi. Maka diusahakan posisi kepala itu ya itu maksimal itu sama dengan posisi kepala pasien ya. Kalaupun kita tidak mau lebih rendah. Jadi kalau misalnya pasien sedang berbaring, sebaiknya dokter itu jangan berdiri, sebaiknya itu duduk. Tapi mungkin karena kebiasaan kita untuk mengubah sesuatu itu ya, kalau sudah terbiasa mendarah daging itu lebih sulit. Bahkan misalnya di mana kita konsultasi, saya sampaikan tadi contoh di mana tuh di kafetaria, itu sih contoh ekstrim aja, tidak harus di kafetaria. Tapi ada nggak tempat lain misalnya yang katakanlah, karena saya pernah membaca sebuah temuan penelitian di Sarawak itu, di salah satu rumah sakit ya, itu konsultasi itu ternyata tidak di ruang klinik, tapi di lobi gitu. Ya. Di lobi, jadi lebih informal. Ini juga mungkin bisa membuat situasi itu lebih cair. Jadi pasien itu tidak tegang, ya, tidak tegang karena terlalu formal begitu. Bahkan terima kasih, kalau bisa itu bahkan dinding-dinding itu harus dicat dengan warna-warna tertentu. Karena warna-warna itu ternyata ya
itu menyampaikan gelombang-gelombang elektromagnetik tertentu yang sebetulnya juga berpengaruh terhadap katakanlah terhadap tubuh kita ya, saraf-saraf kita ya. Kita tahu bahwa warna-warna tertentu itu memang membuat perasaan orang beda. Misalnya salah satu contoh kenapa rumah makan cepat saji, McD atau Kentucky atau Wendy's segala macam ya, itu kok ya pelangnya itu dikasih warna yang menyala, merah atau oranye ya. Itu bukan hanya karena ya memang supaya menarik, eye catching gitu ya. Tapi menurut penelitian ternyata itu membuat orang itu lebih cepat lapar gitu. Sampai ke situ gitu. Kita kebayang kalau ruang ini warnanya hitam gitu kan, atau merah menyala, silakan aja. Tapi boleh jadi ini juga terikat budaya. Mungkin di Amerika tuh yang membuat orang nyaman tuh warnanya ini, tapi mungkin di Indonesia, di Yogyakarta bisa beda lagi. Dan ini tantangan buat kita sebenarnya ya. Saya bahkan kalau ada tenaga medis, dokter itu yang S3-nya itu, saya kebetulan lagi juga membimbing mahasiswa S3 di UGM ya, di Fakultas Kedokteran untuk disertasinya, yang melakukan penelitian sebetulnya yang bersifat sosial sosial kultural itu. Wah, itu luar biasa. Karena saya merasa seorang dokter yang berhasil itu ya memang yang yang dalam tanda petik multi talenta begitu ya. Tidak hanya tadi kompetensinya tinggi, tapi juga punya rasa sosial, empati yang tinggi, memahami gitu ya. Jadi sedikit lebih lebih generalis lah sedikit, tanpa kehilangan kompetensinya yang luar biasa itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dedi. Oke, kita menyapa ke peserta dulu. Ini ada yang raise hand dari tadi. Coba saya sapa. Ini dokter ini ada nih, dokter ini Sunaring Putri ini. Beliau adalah mantan Direktur SDM Sarjito. Ini ada yang mau disampaikan, dokter ini? Dokter ini apakah masih di sini? Ada. Mungkin dokter Cendrawasih, dokter Tantan? Siang. Pagi. Monggo dokter Tantan. Ini juga budayawan, ini juga artis ini. Monggo dokter Tantan. Penyanyi. Terima kasih. Sangat menarik sekali di sini ada Bapak Butet Kertarajasa yang saya cuma biasanya lihat dari TV ya. Nah ini sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang non dokter ya, melihat karena ini tadi kan tentang komunikasi individu dengan dokter. Sekarang komunikasi masyarakat yang artinya iklan. Apakah Bapak Butet pernah melihat belilah bahan tambalan, belilah ini langsung menutup gigi yang ompong. Itu menurut Bapak Butet itu pernah melihat ya, Bapak Butet? Enggak. Tidak pernah melihat. Tapi seandainya melihat itu, apa kesan Pak Butet terkait itu? Pasti tidak saya percaya. Oh, alhamdulillah. Produk kesehatan yang mengiklankan dirinya itu menurut saya Belgedes. Itu pabrik, company. Ya, itu udah langsung wah ini jelas motifnya itu adalah motif industri. Industri itu adalah keinginan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan menolong orang. Tapi kalau obat atau alat itu direkomendasikan dokter tertentu untuk rasa aman saya, pasti saya manut. Tapi udah diiklankan ya Belgedes semua. Bayar COD gitu. Oh, nggak percaya apalagi. Nah, karena gini dokter, saya mungkin ini sebetulnya dokter ini tanya kepada saya mungkin mau protes kepada dokter gigi kok meneng wae gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Jadi gini, ada dokter jantung, Mbak, ini ya bisa dipercaya ya iklan ini gitu. Terus saya bilang, loh dok, itu tuh harus melalui diagnosis, harus melalui ini. Itu kalau keliru, terus langsung do nambal dewe-dewe, itu bisa pantengen, bisa abses, bisa apalah, perlu diagnosis. Kami aja sekolah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nek
nek apa lagi males-malesan ya 7 tahun kan gitu, Dok. Pak Butet. Nah, jadi apakah sekarang ini saya itu baru diprotes sama dokter umum, dokter bukan dental ya, itu tapi gayanya dengan cara apa namanya, iki sakjane iso tenan gitu. Mungkin seorang Butet Kertarajasa yang non medik aja sudah bisa memprediksi itu. Jadi ini sepertinya menegur kami ini, berarti. Jadi mohon dari apa ini justru kita di forum PDGI ini, apakah apa yang tindakan yang harus kita lakukan? Terima kasih. Jadi intinya gini, Mas Butet, mungkin untuk tenaga kesehatan nggak perlu ngiklan pun sebenarnya sudah punya ya pangsanya ya gitu kan. Nah mungkin dari tadi Mas Butet sudah menyatakan bahwa tidak perlu dan itu nggak akan dipercaya secara ini karena mesti akan komersial. Kalau secara komunikasi gimana ini? Mungkin Dokter Lela mau bisa menyampaikan secara komunikasi iklan dari tenaga kesehatan itu bagaimana? Tenaga kesehatan pun ngomong Mas Butet dulu. Tidak perlu mengiklankan dirinya. Tidak perlu ya. Itu terjadi karena relasi trust demi trust. Dipercaya, yang terkontribusikan kepercayaan itu beredar. Saya memutuskan mempercayai seorang dokter untuk mengambil tindakan atas tubuh saya, itu karena saya trust. Saya itu baru sebulan yang lalu operasi, Pak Dokter. Operasi tulang belakang, jadi saraf saya kejepit. Saya operasi di Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Biayanya sangat mahal. Yang menangani saya itu dokter yang sangat terkenal, namanya Dokter Riyu Hasan. Dia dulu cucunya Kiai Langitan NU. Saya sangat percaya, trust 100%. Dan ngobrol sama dia itu tidak di rumah sakit. Awalnya ngobrol di rumah saya sambil minum miras. Karena dokter ini aneh. Dokter ini hanya bisa makan umbi-umbian, minum kopi, dan bir. Dan miras. Cuma itu. Sampai akhirnya saya betul-betul percaya. Lalu saya diminta MRI, dibaca hasil MRI-nya, dia melihat masalah saya. Jadi dalam keadaan sehat, saya tidak sakit, tapi saya ada potensi masalah di kemudian hari. Ibaratnya saya datang ke dokter gigi ketika gigi tidak sakit. Ini saya datang ke Dokter Riyu Hasan, ahli syaraf dan otak, ketika saya betul-betul sedang sehat. Daripada kelak saya bermasalah. Dan sekarang saya sedang recovery dari operasi saya. Dan waktu operasi itu juga penuh percandaan. Jadi saya waktu diskusi sama dokter yang akan memberikan anestesi kepada saya cuma bilang, Pak dokter itu, dokter tolong saya diberi marijuana terbaik supaya saya bisa fly secara legal. Ya saya bikin suasana yang betul-betul happy lah. Dan tiba-tiba aja langsung lus 5 jam saya dioperasi itu, dari persiapan sampai tindakan sampai selesai semua. Saya tidak merasa kesakitan. Lusa esoknya saya sudah bisa keluyuran. Tapi hari ini saya masih kadang-kadang kalau pas obatnya penangkal sakitnya itu terlambat masuk, itu wah saya kesakitan. Tapi saya membangun satu optimisme. Saya justru datang ketika saya dalam keadaan sehat. Itu dokter. Ya. Makasih Mas Butet. Dokter Lela, monggo disambung tadi. Secara komunikasi gimana? Mungkin 1 menit, 2 menit. Iklan ya. Ya, 1 menit aja. Iklan. Ada aturannya kok di dalam dari Kemenkes, dari Konsil juga, terus kemudian dari etika ID PDGI ada kok aturannya, dan saya yakin itu memang perlu difahami dengan baik gitu. Memang kita tidak dapat mengabaikan dokter go sosial. Sekali lagi dokter go sosial itu dokter kerap kali menggunakan sosial media karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi perlu disadari bahwa harus tahu etika yang diperlukan, karena dokter itu meskipun dia sedang tidak berpraktek, dia masih dianggap
sebagai dokter gitu, dokter gigi gitu. Orang tuh masih trust bahwa dia harus punya certain ethical action gitu supaya jangan sampai nanti ributan di media sosial dan lain sebagainya, apalagi promosi dan lain sebagainya. Saya setuju sama Mas Butet bahwa kita jadi nggak yakin tuh, dia pasti mikirinnya gimana caranya cari duit sebanyak-banyaknya gitu. Ya, terima kasih Dr. Ella. Ya, waktu juga yang memisahkan kita ini karena kita hanya sampai jam 12.40, kita sudah lambat sedikit. Ini Mas Butet yang terakhir ini, satu ada ini sejauh mana sebenarnya ekspektasi seorang Butet Kertarejasa ini seandainya ini perawatannya kemudian jadi nggak sembuh-sembuh atau apa, itu perasaannya tidak terima, marah atau bagaimana Butet? Enggak, saya santai aja. Oke. Paling pol ujung-ujungnya mati itu. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali. Terima kasih banyak Mas Butet Kertarejasa atas waktunya, Prof. Dedi atas masukannya, Dr. Ella juga Dr. Ahmad Saifi. Berakhir suka sesi kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa kita masih ada sesi door prize ini buat para peserta. Tentunya sehat selalu buat kita semua. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk ke sebelum door prize ada dari Scrap sama dari Cobra ya. Terima kasih Mas Butet, sehat selalu Mas Butet. Oke, saya cabut ya. Terima kasih Prof. Dedi, Dr. Lela, Pak Edwin ya, terima kasih. Ya, tersuun. Moga Mas Udin bisa ke videonya untuk dari Scrap. Ya, itu tadi dua dari rekanan kita, dari Scrap dan Cobra. Selanjutnya tadi yang masih sempat tertunda tadi yang dari penerbit, apakah sudah bergabung? Untuk videonya tadi Pak Safrudin ya? Baik Pak Dokter. Siap? Iya, Pak Safrudin. Ya. Saya lanjut ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan share screen, tadi ada pertanyaan dari Dokter Indri mengenai komunikasi interpersonal dengan pasien, antara dokter dan pasien. Sebetulnya pertanyaan itu juga yang disampaikan oleh Kang Mas Butet dan Pak Dokter Saifi dan Profesor Dedi Mulya terangkum dalam satu buku kecil Bu Mona Ganim, itu judulnya PCR, Personal Social Responsibility. Nah, ini nanti saya akan hadiahkan untuk Ibu Indri tadi yang sudah membuka pertanyaan itu, saya akan kirimkan untuk beliau. Baik, saya lanjutkan. Tadi terputus karena jaringan internet terganggu. Saya mohon maaf. Saya diizinkan untuk share screen untuk lanjut.
Belum ya? Belum. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dokter, saya hanya men-share buku review karya dari Bu Mona. Kami telah menerbitkan sekitar 6 judul buku, termasuk bersama dengan Prof. Dedi Mulyana, buku baru ya komunikasi kesehatan. Hanya semacam motivasi atau mengajak teman-teman dokter tidak hanya berpraktek, mungkin bisa membaca dan menulis dan menjadikan buku itu sebagai media komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien atau masyarakat secara umum. Belum bisa ya, belum bisa hostnya belum bisa buka saya share screen. Di samping itu saya juga ingin memperkenalkan Prenada Media adalah salah satu penerbit mayor di nasional. Sejak tahun 2003 kami telah menerbitkan kurang lebih 1.700 judul buku dari semua bidang keilmuan kecuali kedokteran. Nah, mungkin dengan ajang acara ini mungkin ada kesempatan untuk teman-teman dokter gigi terutama untuk bisa oke, saya sudah bisa silakan di share. Ini adalah tentang Prenada Media Group. Kami ada 4 divisi penerbitan buku ajar tentunya, buku untuk perguruan tinggi, kecuali kedokteran belum kami terbitkan karena masalah etika, karena kebanyakan buku-buku kedokteran adalah terjemahan asing, bahasa asing, dan kami belum berani untuk menerjemahkan, kami menyangkut nyawa pasien dan sebagainya. Mungkin melalui ajang ini teman-teman dokter bisa termotivasi untuk menulis buku dan menerbitkan dan bekerja sama dengan kami. Belum bisa tampil Pak ya videonya? Sudah, saya bisa lihat, cuman yang menampilkan adalah hostnya, bukan dari saya. Oh, belum bisa. Ya, ini. Ya. Apa bisa diulang mungkin ya? Ya, sudah. Karena hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Ya, ini awalnya.
terima kasih Renada. Ya, nanti juga akan ada 8 buku yang kita bagikan untuk door prize, Pak Sarudin. Terima kasih banyak. Oh, Mas Udin dilanjut untuk yang dari Cobra. Masih ada 2 video. Baru, Solis Dental Diode Laser dari Cobra Dental. Baru, Solis Dental Diode Laser dari Cobra Dental. Solis Dental Diode Laser bisa digunakan untuk 3 fungsi utama, yaitu pembedahan jaringan lunak, terapi dan biostimulation treatment, dan teeth whitening. Solis Dental Diode Laser memiliki bentuk yang compact, ringan, dan cordless. Pengoperasiannya bisa menggunakan smartphone berbasis iOS atau Android menggunakan koneksi Bluetooth, dan disediakan juga charging port khusus iPhone. Power yang dikeluarkan oleh Solis Dental Laser bisa diatur dari 0,1 watt sampai 16 watt dengan menggunakan teknologi Smart Accuracy agar daya yang keluar tetap stabil. Yuk kita lihat video berikut ini. Video berikut ini menunjukkan hasil uji coba output daya yang keluar dari Solis Dental Diode yang tetap stabil ketika diuji selama kurang lebih 1 jam. Memiliki masa pakai yang cukup lama, Solis Dental Diode Laser jika di-charge sampai full cukup untuk pemakaian normal selama 1 minggu. Sementara jika digunakan secara terus-menerus bisa bertahan hingga 3 jam. Hal ini lebih unggul dibandingkan kompetitor yang hanya bisa bertahan sekitar 30-40 menit saja.
Solis Dental Diode Laser dapat digunakan untuk berbagai macam bidang kedokteran gigi, yaitu untuk keperluan kebersihan mulut, periodontis, endodontis, biostimulation, dan untuk keperluan kosmetik. Keunggulan Solis Dental Diode Laser bagi dokter antara lain, mudah digunakan dan lebih presisi, mengurangi dan menghilangkan pendarahan, tidak memerlukan anestesi pada kasus-kasus tertentu, aman terhadap bahan logam, sehingga aman untuk pasien yang mungkin saja memiliki logam di tubuh seperti implan koklea, pacu jantung, dan sebagainya. Memiliki efek sterilisasi, dan tips juga bisa di-autoclave sehingga mengurangi resiko cross-infection pada pasien, dan juga meningkatkan waktu prosedur bagi dokter. Sementara bagi pasien, keunggulannya adalah meminimalkan rasa sakit yang timbul, memiliki sifat disinfektan atau membunuh bakteri, serta bisa di-autoclave, sehingga pasien tidak perlu khawatir akan resiko cross-infection, penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional, bekas luka yang samar sehingga lebih estetik, memiliki efek pain relief atau mengurangi dan menghilangkan rasa sakit yang timbul pasca operasi. Bagaimana? Menarik bukan? Jika dokter berminat, dokter bisa langsung menghubungi sales representatif kami di cabang-cabang terdekat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cobra Dental. Ya, terima kasih Mas Udin. Kemudian terima kasih para rekanan Cobra, 3M, kemudian juga para Hita dan Scrub. Selanjutnya kita ke door prize ya ini, Mas Dr. Seno. Sudah siap, kita ada 36 door prize pada kesempatan siang hari ini. Ada 9 paket door prize dari Dr. Leta, terima kasih. Kemudian 10 paket sabun Helps dari PT HDK. Kemudian dari penerbit Prenada ada 8 buku. Ada 3M, ada 3 paket Hygiene Kit. Kemudian dari Dennis Collection ada 3 batik. Kemudian ada 3 set scrub medis dari Scrub Up. Monggo Mas Seno diputar-putar. Kita putar yang 9 paket dulu, langsung aja 9 kali putar ya, nanti namanya keluar. Ya, silahkan dimulai. Jessica Wulandari. Next, selanjutnya 9 paket door prize dari Dr. Leta. Ainandia Elas Kristi. Silahkan next. Dr. Siti Karina. Paket nomor 3 dari Dr. Leta. Next. Kate Hilsia Fahlevi. Next, Dr. Seno yang kelima. Indra Karyadi. Selamat Dr. Indra. Next, yang ke-6 ya. Sekarang yang ke-6. Next. Sekarang yang ke-7, Dok. Ya. Dr. Widyastuti Saptarini SP Ortho. Yang ke-8, next. Di Dewi Mas Sitoh. Yang terakhir 9 paket dari Dr. Leta. Silakan. Armi. Ya, itu tadi 9 sudah ada semua. Selanjutnya kita ke yang 10 paket sabun Herbs, Dr. Seno, 10 kali ya. Nanti nama-nama yang keluar akan dihubungi panitia melalui nomor telepon atau langsung menghubungi sekretariat PDKI untuk mengambil door prize-nya. Ini 10 kali, Dr. Seno. Iya, yang pertama.
Ratna Widyastuti, Dr. Gigi Ratna Widyastuti dapat 1 paket sabun herbs. Next. Gambarnya Nita Mariani. Yang ketiga. Eri Rizka. Sekarang yang keempat, Dok. Diana Putri Susanti. Yang kelima. Dedi. Yang keenam. Dr. Siska Septiana. Ya, yang ketujuh. Ke-8, Dok. 8. Dr. Vera, ke-8. Tinggal 2 lagi, yang ke-9. Doli Sidarta. Dan yang terakhir, 10 paket sabun herbs adalah Presti, Cahyati, Prosto ini. Oke, 2 paket sudah ada. Sekarang yang dari penerbit Prenada ada 8 buku. Jadi 8 kali Dr. Senon ya. Siap, Dok. Ya. Boleh, Dok. 8 buku mulai. Dr. Febia yang pertama. Oke, next. Dr. Ratu Hana. Yang ketiga, Dok. Yang ketiga ya sekarang ya. Widianti, dokter yang ketiga. Yang keempat. Cynthia Dewi Maharani. Sekarang yang kelima, Dok. Dr. Atik Driana. Sekarang yang ke-6, Dok ya? Ya, yang ke-6. 6. Dr. Bila. Lagi yang ke-7. Dr. Prabawati. Yang ke-8, 1 buku dari penerbit Prenada yang terakhir. Terakhir. Dr. Asike, no ini nggak Dr. Iwan salah ketik ini. Dr. Asike Nur, selamat. Oke, itu tadi sudah ada sekian paket. Sekarang yang dari 3M, Dok, ada 3 paket higien kit. 3 kali spin. Kita mulai sekarang. 3M. Dr. Febriawan yang pertama dapat 1 paket higien kit dari 3M. Next. Dr. Fiendika Diah Ayu. Paket terakhir dari 3M. Silakan. Logo saya sendiri. Diputar lagi aja nih.
Gimana dok? Putar lagi apa? Gimana, dok? Putar ulang, oh, jangan saya sendiri yang keluar. Putar Dok, ulang. saya remove ya dok ya. Ya, putar ulang, putar ulang. Putar ulang. Dokter Gigi Muhammad Yusuf, 3 paket bagikan. Selanjutnya dari Dennis Collection, 3 buah batik ini. Ya, silahkan diputar dari sekarang, Dokter Seno. Next. Dokter Sri Kayatun. Next, batik yang kedua. Dokter Cecilia di Syria. Paket terakhir batik dari Dennis Collection. Silahkan diputar, Dokter Seno. Dokter Purnama Jaya. 3 batik dari Dennis Collection sudah kita bagikan. Dan yang terakhir adalah scrub up. Ada 3 set scrub medis. Nah, ini lumayan nanti bisa tampil lebih modis dengan scrub up ketika praktek. Silakan Dokter Seno, 3 kali. Narisworo Apsari, dokter. Selamat dapat scrub up. Next. Widya Pramana Diatmaja. Wah, ini ukurannya nanti gede banget ini. Dokter Omi, alhamdulillah. Next, yang ketiga. Dokter Gigi Indah Lestari, MCSC. 36 door prize sudah kita undi. Mungkin rekapnya bisa ditampilkan, Dokter Seno? Mau ditampilkan sekarang atau next untuk rekapnya? Kami ini dulu dok, kami catat dulu ya dok. Oh ya, oke. Jadi nanti akan direkap dari hasil tadi, akan ditampilkan lagi, dan ini nanti bisa menghubungi sekretariat di PDGI Sleman di FKG UGM. Demikian untuk sesi kedua, termasuk sesi door prize sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke MC, Dr. Rosa. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat selalu. Monggo, Dr. Rosa. Ya, baik, terima kasih Dr. Edwin, luar biasa sudah memandu acara sesi 2 ini dengan sangat menarik ya dan meriah. Baik Bapak Ibu semua, ini saya lihat masih ada beberapa yang mungkin masih ingin bertanya kepada narasumber. Kami mohon maaf karena waktu juga ternyata yang sudah membatasi kita. Sebelum saya akhiri acara ini, ada satu lagi presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Syafruddin Azhar dari Prenada Media. Dipersilahkan Pak Syafruddin. Baik Ibu, bisa izin share screen? Ya, silahkan. Belum, host belum membuka Ibu. Hanya saya tidak presentasi, tapi saya hanya share screen book review dari karya narasumber kita. Ya, mohon untuk hostnya masih disable. Atau bisa panitia saja yang share. Ini saya belum bisa. Oke.
Baik, terima kasih Ibu Rosa. Ibu Rosa, saya akan mengirimkan buku-buku ini sebagai hadiah untuk Ibu Rosa. Nanti saya minta nomor HP atau kontaknya ya. Nanti perwakilan kami di Jogja akan mengirimkan buat Ibu buku-buku Bu Mona dan Dr. Dedi. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali Pak Udin. Terima kasih Ibu. Luar biasa, sangat bermanfaat Bapak Ibu. Buku itu adalah sebuah legacy ya, artinya itu akan menjadi warisan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sebarkan ya. Baik, terima kasih. Acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, kepada seluruh peserta, kepada sponsor yang mendukung acara ini, teman-teman panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini. Atas nama panitia saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan selama memandu acara. Dan sebelum acara ini berakhir, kita foto dulu bersama. Dr. Seno akan bersama kita untuk melakukan pengambilan gambar. Dipersilahkan Dr. Seno. Bapak Ibu mohon untuk udah kamu kopi jangan itunya. Baik dokter, ini kita ada 6 halaman dok. Ya. Mulai dari halaman pertama ya dok. Baik Bapak Ibu, mohon videonya semua dibuka dengan senyum yang paling manis ya. Mudah-mudahan saya masih bisa, tinggal 2% lagi nih baterainya nih. Kalau saya nggak ada berarti udah habis nih. Kasih kepada para pembicara. Aku halaman berapa? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Terima kasih Prof. Dedi. Ya, terima kasih. Kalau saya nggak ada berarti memang baterainya habis. Berikutnya halaman kedua. Tidak terkecuali semua, terima kasih. Ini acara sukses besar ya. Amin. Saya senang sekali. Ya, Bu Mona juga saya kira demikian ya. Sangat mengesankan acaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Halaman kedua. Ya. Mas Didi juga terima kasih dari Grenada. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Grenada terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Dr. Ahmad Saifi terima kasih. Terima kasih Prof. Dedi. Irina juga. Ya, terima kasih Prof. Dedi. Ya. Terima kasih Prof. Kita ke halaman 3. Baik, dokter sekalian 1, 2, 3. Apa ada? Hidupkan dulu. Ya. Monggo dihidupkan, Dek. Halaman keempat, silakan dokter sekalian yang belum menghidupkan kamera bisa menghidupkan kamera untuk sesi dokumentasi. Halaman keempat. Tadi tuh minta yang 1, 2, 3. Kemudian halaman terakhir, katanya ada 5 halaman. Halaman terakhir kita ambil 1, 2, 3. Baik, sudah selesai dokter, saya kembalikan ke dokter. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sejawat. Kita akhiri acara ini, sawalan dan seminar virtual kiat-kiat komunikasi sebagai kunci sukses profesi medis dengan pendekatan antar budaya yang diselenggarakan oleh PDGI Cabang Sleman. Silahkan Bapak Ibu dapat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya. Ayo Rosa, Jaja. Nyanyi dulu dok. Sama Dokter Rosa. Bonus tuh Mbak Rosa, taruh Mbak. Bonus dong. Terima kasih Dokter Lela. Terima kasih. Lama. Pamit ya dok. Terima kasih Dokter Saifi, Dokter Rina, Bapak Ibu. Pamit. Dokter Rosa, pamit ya. Halo, Dokter Isa. Terima kasih Mas Udin. Terima kasih. Oh, Mbak Rini Dewi, halo dok. Terima kasih Dokter Rosa. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bapak Syafrudin, matur suwun. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih dari Prenada juga. Terima kasih semua sponsor. Ya. Alvin, makasih. Dokter Syamsu, apa kabar?
Dr. Agnes. Terima kasih Dr. Rina. Kobra, terima kasih Kobra Mas. Terima kasih Kobra, 3M. Dok. Nyuwun ngapunten lho Dokter. Terima kasih banyak Dokter Rina. Iya. Mas Parianto gimana? Alhamdulillah. Dokter Niken teman saya ya. Walu siji. Matur nuwun Dokter. Mohon maaf ada kekurangan Dok. Iya. Sudah saya kembalikan. Iya. Oke. Sukses, Sleman sukses. Mas Parianto, host sudah ke Mas Parianto nggih? Iya Dok, terima kasih Dokter. Terima kasih Kobra, 3M. Oke. Iya Dok, sama-sama Dokter. Terima kasih pada pembicara semua. Bagus sekali. Terima kasih teman-teman panitia semuanya. Herawati ada nggak ya? Marina, nggih. Matur nuwun. Dokter Ati, Mas Ranto. Oh iya. Mbak Tantan. Sepertinya Dokter Cut tadi juga rawuh, matur nuwun itu sudah rawuh. Ya, Dokter Cut ada ya. Iya, ada Dokter Cut, Dokter Ranto. Riki. Dokter Ranto ya. Mohon maaf kalau jangan lupa postes. Oh, Prof Iba, selamat siang. Postes. Postesnya belum ya? Pak Suryono tadi juga. Ranto, terima kasih Dokter Ranto. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum. Izin live. Ya, Bu Tantan. PDGI Sleman keren. Terima kasih Mbak Tantan. Jangan lupa janjian kita. Ya. Bye. Yang nanya nanti tak langsung ke. Tapi Kobra Dental itu kayaknya ngerekam Dok. Ya, yang co-hostnya nanti saya tutup. Sebentar, nanti saya langsung tanyakan. Semoga, soalnya Dokter Lela minta mau di streaming. Oh iya, tadi sempat ke YouTube enggak ya? Enggak ya? Buatan Dok. Oh enggak apa-apa, nanti kalian. Mudah-mudahan. Wis tenang no pikirmu. Nomor rekening Pak Budet saya kirim kemana ya? Dokter Rina. Sundi? Nomor rekening Pak Budet saya barusan minta. Anje, ke Dokter Retno, Dokter Retno, Anje, atau ke grup PA aja, Dokter juga apa-apa. Terima kasih panitia semuanya sudah berjuang keras. Semuanya luar biasa ngurus PDGI Sleman ini. Saya pamit ya, matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Udin. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin Trenada. Pak Udin Trenada dan Pak Udin yang ini. Pak Udin IT-nya, terima kasih. Ibu Rasa nanti menghubungi saya ya, Bu. Iya, lewat Ibu Rina ya, Ibu Dokter Rina Rina ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Udin. Waduh. Iya, supaya kami bisa kirim bukunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu Dokter. Salam pamit Ibu ya. Monggo, ya. Saya tunggu dulu. Dokter, ini saya cukupkan atau masih ada komunikasi Dok dari Sudah. ya? Ini masih siapa? Oh, gimana Mbak Rin? Gimana sudah nggih kali nggih? Iya, Sudah iya. bisa kita tutup. Mas Parianto, Mas Cik, Dok. Parianto. Sebentar. Mas Parianto, kayaknya co-hostnya ada yang ngerekam ya? Insya Allah Dok. Nanti kalau untuk rekaman saya tanyakan ke markomnya Dok, karena kan Iya, sepertinya ada. Saya iya. cek ada. Kita dikasih ya. Kita tolong ya. Jiji Dok, mungkin saya Yang tanyakan tadi Dok. co-host kayaknya ngerekam. Iya, ada kok. Tadi tulisan recordnya ada. Iya. Iya Dok. Oke. Kirim ya Mas, jangan lupa. Ini Dok. Matur nuwun teman-teman panitia semuanya. Terima kasih, sudah bisa live ya. Dek Rosa. Ya, sama-sama, Mbak Rina. Dek Tias, Dek Velin, Dokter Denny, Dokter Ratno, Dokter Edwin, ya semuanya. Siapa yang belum disebut ya, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, mohon izin live. Ya. Ya, terima kasih Mas Udin juga IT-nya dari SSA ini. Oke, matur nuwun Mas. Ini.